Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas ya satu buku yang terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Di mana buku ini sebenarnya merupakan ringkasan ya dari beberapa yang sudah ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di waktu-waktu yang sebelumnya. Ya, karena di sini hanya sekedar buku saku ya, jadi buku saku. Dan buku ini berjudul Habaib Bukan Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disusun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, diterbitkan oleh Maktabah Nahdlatul Ulum Banten 2024 ya. Oke. Itu sampulnya ya. Kemudian 2024 jenis buku saku ukuran A6, judul Habaib Bukan Keturunan Nabi, penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, 55 halaman, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum Banten, Kota Tangerang, Banten. Ini kata pengantarnya. Dalam kata pengantarnya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bangsa Indonesia untuk membongkar kepalsuan nasab para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentang dan ahli baitnya yang wajib kita cintai jiwa dan raga. Buku saku yang ada di tangan pembaca ini menjelaskan dengan singkat tentang batalnya nasab habaib Alawi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang hal-hal yang terkait dengannya. Semoga buku saku ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ya, Banten, November 2024, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bab pertama, habaib Alawi bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Habib itu termasuk keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini pertanyaannya ya. Dan tentu melihat dari apa yang dituliskan di dalam buku ini, itu sistemnya adalah dengan tanya jawab. Dengan tanya jawab, kemudian diberi satu jawaban yang ringkas. Terkadang menyebutkan referensi dan terkadang tidak. Ya, sesuai dengan kondisi begitu ya. Oke. Apakah habaib itu termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya, habaib bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah yang pindah ke Hadramut Yaman, lalu sebagiannya pindah ke Indonesia. Dan ini dikaitkan dengan sejarah kolonial Belanda saat itu ya. Sejarah kolonial Belanda di mana di akhir-akhir abad ke-18 atau 1700 akhir, dan diakhiri pada awal-awal abad ke-20 atau tahun 1900 awal, di mana kedatangan mereka itu ya secara masif lah ke Nusantara, dibantu oleh Belanda dengan pengangkutan yang besar-besaran ya. Itu dibantu oleh Belanda. Nah, apakah habaib itu keturunan orang Arab? Bukan. Habaib bukan keturunan orang Arab. Orang Arab yang ada di Indonesia ini contohnya adalah marga Al-Katiri, Az-Zubaydi, Al-Yafi'i. Para habib itu hasil tes DNA-nya berhaplogrup G, sedangkan orang Arab keturunan Nabi Ismail itu berhaplogrup J1. Jadi habib ini tidak hanya bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga bukanlah keturunan orang Arab. Kalau bukan keturunan orang Arab, habib ini berasal dari mana? Ya, tidak ada buku sejarah primer yang menyebut habib berasal dari daerah mana. Tetapi berdasarkan hasil tes DNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus, yaitu sekitar Turki, Iran, Armenia, Georgia, dan sekitarnya. Artinya di Afrika Timur ya, di daerah Afrika Timur. Terus apa motif habaib di Indonesia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW? Menurut Profesor Jajat Burhanuddin, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan status sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW semata-mata untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari masyarakat Nusantara. Nah, tulisan Jajat Burhanuddin, Diaspora Hadrami di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kenapa Habib Indonesia disebut keturunan imigran Yaman? Ya, karena Habib berpindah dari Yaman ke Indonesia sekitar tahun 1880 Masehi. Itu
secara besar-besarannya ya, karena untuk apa namanya yang diutarakan oleh banyak sejarawan bahwasanya untuk kedatangan dari Habib-Habib itu semenjak akhir abad 18 atau 1700-an akhir. Kemudian sampai pada abad ke-20. Maka mereka disebut keturunan imigran Yaman. Sebenarnya mereka di Yaman juga pengungsi, artinya bukan asli orang Yaman. Dan apa faktor yang mendorong para Habib pindah ke Indonesia dan apa pekerjaan mereka ketika datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi itu? Mereka datang ke Indonesia karena faktor kemiskinan. Mereka bekerja sebagai tukang kebun dan pabrik Belanda. Nah, itu referensinya tim peduli sejarah Islam Indonesia, Tubagus Mogi, Nurfadil Satya, yang berjudul Sejarah Ba'alawi Indonesia dari konflik dengan Al-Irsyad hingga dengan keluarga Wali Songo. Oke. Soalnya kenapa hasil tes DNA Najwa Shihab dominan gen India? Ya kemungkinan besar leluhur Najwa Shihab atau para habaib ini berpindah pertama kali ke wilayah India lalu menikah dengan wanita-wanita India lalu berpindah lagi ke Hadramut. Kemudian jika habaib yang bermarga Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, lalu siapa saja marga keturunan Nabi Muhammad SAW yang sah? Sebenarnya banyak ya, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husin itu cukup banyak dan bisa ditelusuri di dalam kitab-kitab nasab yang menceritakan tentang keluarga-keluarga atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk misalkan seperti keturunan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin misalkan, itu tidak hanya dari siapa namanya Muhammadil Baqir saja, tapi ada beberapa saudaranya begitu. Kemudian Muhammadil Baqir itu tidak hanya memiliki anak yang bernama Ja'far As-Siddiq saja, Ja'far As-Sadiq saja, tetapi juga memiliki beberapa saudara. Kemudian dari Ja'far As-Sadiq itu memiliki beberapa anak, yang diantaranya itu adalah Ali Al-Uraidi, kemudian Musa Al-Kadim, ada Muhammad Ad-Dibaj, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, sangat banyak ya. Tapi masalahnya adalah ketika Ba'alawi ini mengklaim bahwasanya keturunan Rasulullah SAW itu hanya mereka saja, dan atau setidaknya mereka itu merasa bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling sahih. Tentu ini adalah sebuah persoalan yang pelik, dan justru ketika ditelusuri akan keabsahan nasab mereka malah tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu, faktanya seperti itu, bahwa untuk kenasaban dari Ba'alawi sendiri sebenarnya malah tidak bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ya, untuk jika Habib bermarga Ba'alawi bukan keturunan Nabi, lalu siapa saja marga keturunan Muhammad SAW yang sah? Nah, marga keturunan Nabi Muhammad SAW banyak sekali. Di antaranya Ar-Rassi, Al-Jilani, Al-Mahdali, At-Tabatoba, Al-Musawi, Al-A'raji, Al-Hashimi, Al-Abadilah atau Al-Abdali, Al-Abi Numai, Al-Qatadah, Al-Zaid, Al-Hamudi, Al-Abu Batin, Al-Arjan, Al-Abu Jamal, Al-Hawzan, Al-Fakhir, Al-Auni, Al-Syawamilah, Al-Zaid, Al-Surur, Al-Sa'ad, Al-Salim, Abdul Mu'in, Al-Abdullah, Al-Mubarak, Al-Mutailib, Al-Fu'ur, Al-Malbas, Al-Abu Kharik, Al-Muhanna, Al-Shahin, Al-Zaki, Al-Abi Rafi, Al-Budur, Al-Khiwari, Al-Syajariyah, Al-Tamat, Al-Arafat, Al-Kusara, Al-Wahidah, Al-Hamazat, Al-Sulusa, Al-Sulula, Al-Aramat, Al-Mu'ar'ar, Al-Syadaqimah, dan sebagainya. Nah, di Indonesia Wali Songo juga diriwayatkan sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dari Al-Musawi dan juga Al-Jilani. Kemudian berikutnya, marga apa saja yang termasuk Ba'alawi yang telah nyata bukan sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini banyak juga itu. Ada jumlahnya itu ada 140-an. Bahkan untuk di Mu'jamul Latif itu menyebutkan sampai 150 sekian gitu, 155 atau 156 ya. Kemudian di sini jawab ya, seluruh marga keluarga Ba'alawi atau keturunan Alwi bin Ubaidillah bukanlah keturunan Rasulullah SAW. Mereka adalah As-Segaf bin Syihab bin Sumaid, Al-Atas bin Yahya bin Jindan bin Faqih, Al-Qadir, Al-Idrus, Al-Baiti, Al-Maulad Dawilah bin Tahir, Al-Hamid, Al-Hadi, Al-Maula Khayla, Al-Bar, Al-Aidid, Al-Ba'bud, Al-Ba'aqil, Al-Habsyi, Al-Haddad, Al-Haddar, Jamalul Lail, Al-Jufri, Al-Kaf, Al-Muhdar, Al-Musawa, Al-Mutahhar, Al-Syatiri, Syekh Abu Bakar bin Salim, Barakbah bin Sahil, Bafara, dan sebagainya. Masih banyak itu, karena jumlah secara totalnya itu adalah 140
berapa itu 50 atau 160 bahkan ya. Dan ada yang mengatakan bahwa Wali Songo itu marga Azmat Khan dan merupakan bagian dari klan keluarga Habaib Ba'la. Apakah benar? Tidak benar. Tidak ada sumber primer yang menyatakan Wali Songo adalah bermarga Azmat Khan. Nama Azmat Khan muncul dalam kitab karya Salim bin Jindan tahun 1969 Masehi dan dalam cetakan kitab Syamsul Zahiro 1984 Masehi karya Ba'lawi. Habaib datang ke Indonesia pada sekitar tahun 1880 Masehi, abad ke-19, sedangkan Wali Songo itu hidup dan menyebarkan Islam pada abad 15 sampai 16 Masehi. Jadi, ya tidak mungkin Wali Songo itu bagian dari marga Ba'lawi. Nah, kemudian ada manuskrip Nusantara dengan tulisan Jawa yang menyebutkan Wali Songo adalah keturunan Ubaidillah. Bagaimana? Manuskrip itu diduga kuat adalah manuskrip palsu. Manuskrip yang dimaksud adalah manuskrip negara Kertabumi yang diasosiasikan ditulis oleh Pangeran Wangsakerta Cirebon tahun 1698 Masehi dan Purwaka Caruban Nagari yang diasosiasikan ditulis tahun 1720 Masehi. Sangat kuat kemungkinan bahwa dua manuskrip itu dibuat setelah tahun 1913 Masehi karena seorang profesor asal Banten yang bernama Husain Jayadiningrat pada tahun 1913 membuat desertasi, bentar, bukunya mana itu? Nah, membuat desertasi yang dengan judul Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Nah, ini bukunya ya, saya punya itu, Sejarah Kritis, Tinjauan Kritis Sejarah Banten. Dalam penelitiannya itu, ia mengumpulkan berbagai manuskrip penuh, diantaranya daftar raja-raja Banten, kemudian sejarah Banten rantai-rantai Abdul Kahar, sejarah para wali Jawa, sejarah para wali Sunda, dan Wacan Sunan Gunung Jati. Tidak ada pada tahun 1913 Masehi itu dua manuskrip yang dimaksud. Mengenai manuskrip dengan judul Negara Kertabumi, para pakar telah menelitinya dan terbukti manuskrip itu palsu sebagaimana diberitakan majalah Tempo 22 Oktober 1988 Masehi. Udah lama ya, dari tahun 1988. Nah, kemudian yang ke-10 itu ada bab yang kedua, dalil-dalil bahwa Habib Ba'li bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya rasa ini sudah sering dibahas, dikaji oleh teman-teman ya, yang mana pada intinya itu adalah statement yang disampaikan oleh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi yang menyatakan la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat tunqalu min aslin wahid. Tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujah dengan banyaknya referensi-referensi ketika referensi itu hanya dikutip dari satu sumber itu ya. Nah, berarti terputusnya itu ya 550 tahun, atau kalau melihat kepada kitab-kitab nasab itu bahkan sampai 651 tahun ya. Yaitu dengan dengan melihat kepada pertama kali kitab nasab yang menyebutkan nasab Ba'lawi bahwasanya Ubaidillah itu merupakan anak dari Ahmad bin Isa, yaitu kitab Tuhfatul Talib itu ya. Itu bisa teman-teman baca sendiri dalam kitabnya ya. Kemudian ada banyak kritik oleh Kiai Haji Madudin kepada Hanif Alatas ya. Oke. Kemudian selanjutnya coba ya kita lihat satu persatu. Nah, kemudian yang ke-30 itu adalah penutup ya. Tentu orang-orang yang menganggap remeh urusan pengasuhan nasab Nabi dihadirkan dan masih menyakiti Nabi Muhammad SAW ya, jelas itu. Walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah, maka mereka itu akan mendapatkan azab yang pedih. Dan penutup, semoga buku saku ini bermanfaat bagi umat Islam. Buku ini hanya buku saku mengenai dalil-dalil yang terperinci dan detail. Silahkan baca buku Kiai Haji Madudin dengan judul Membongkar Skandal Ilmiah Nasab dan Sejarah Ba'lawi, dan buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, juga kitab yang berbahasa Arab yaitu Al-Mawahib Al-Laduniyah, I'anatul Akhyar, Al-Ma'arif, Ar-Rabbaniyah. Kemudian di akhirnya itu terdapat Rotib Sultanul Auliya Al-Qutbur Rabbani Wal-Ghawthus Samadani Sayyidi Syabdul Qadir Al-Jilani ya, itu bisa dibaca dan
Kiai Haji Imaduddin itu mempersilahkan bagi siapapun untuk mengamalkan amalan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini. Dipersilahkan ini ya. Kemudian sebentar, ada 55 halaman ya. Udah. Itu ya teman-teman, barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan untuk kita semua, atau setidaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.